Indonesia Menyapa Pagi masih bersama dengan Anda pendengar, dan kali ini dialog khusus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kami hadirkan di ruang dengar Anda mengenai program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023. Sudah hadir di studio kami pada pagi hari ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Firly Bahuri. Saya sapa terlebih dahulu Pak Firly, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mira, selamat pagi pendengar RRI Pro 3. Salam sehat Pak pagi hari ini. Salam sehat, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, Pak, kita juga ingin tahu nih bagaimana ke depan program kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2023. Tetapi sebelum itu, review capaian kerja KPK di tahun 2022 terkait pencegahan dan juga penindakan terhadap pelaku korupsi saat ini. Silakan Pak. Ya. Kalau kita melihat dari hasil kinerja KPK di tahun 2022, tentulah kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anak bangsa yang telah memberikan andil besar atas capaian-capaian tersebut. Tercatat di tahun 2022 itu kita menangani perkara sampai dengan Januari kemarin, itu kita melakukan penyelidikan sebanyak 113, penyidikan 121, penuntutan 121 perkara, dan eksekusi 100 perkara. Dan tahun 2022 kita telah melakukan tindakan penahanan terhadap 149 tersangka. Dan kita juga, karena ukuran penegakan hukum itu tidak hanya lihat seberapa banyak orang bisa ditangkap, ditahan, tetapi di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019-2024, KPK diberikan mandat untuk memperbanyak dan meningkatkan aset recovery. Dan KPK diberikan mandatnya aset recovery itu sampai dengan 70% dari seluruh putusan, dengan nilai pendapatan negara setidak-tidaknya 141,2 miliar. Nah, hasil kerja KPK di tahun 2022, aset recovery-nya mencapai 566,97 miliar. Maknanya adalah melebihi target yang ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2022. Saya kira itu yang dari segi penindakan. Segi pencegahan tentu kita bermain di ranah melakukan kajian dan penelitian serta telahan terhadap sistem yang diterapkan. Karena sesungguhnya pencegahan tidak pidana itu disasarkan kepada perbaikan sistem. Sesungguhnya jikalau sistem itu baik, maka tentulah kesempatan untuk melakukan korupsi itu tertutup. Ya. Peluangnya tidak ada, celahnya pun tidak ada. Tapi hal paling penting adalah bagaimana kita juga tidak hanya sekedar memperbaiki sistem, tapi kita bisa mengubah perilaku rakyat. Perilaku anti korupsi itu harus kita kembangkan. Ya. Dengan demikian maka perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia semakin meningkat. Itulah yang menunjukkan sejauh mana ada perhatian, ada awareness seluruh anak bangsa terhadap perilaku anti korupsi. Kita tidak ingin melakukan korupsi. Nah, itu juga menunjukkan angka-angka yang menurut kami itu mengembirakan. Kenapa? Di tahun 2022 dengan skala 0 sampai 5 indeks perilaku anti korupsi mencapai 3,93. Yeah. Bermakna naik di 0,05 jikalau dibandingkan tahun 2021. Karena tahun 2021 IPAK kita berada di angka 3,88. Tahun 2020 IPAK kita berada di angka 3,84. Bahkan tahun 2019 IPAK kita di angka 3,70. Saya kira itu
di bidang pencegahan maupun penindakan yang sudah kita lakukan. Nah, berawal dari apa yang kita raih tahun 2022, maka kita akan menatap tahun 2023 ke depan. Saya gitu. Iya, dengan adanya IPAK yang makin meningkat begitu ya Pak Ya. Firly, program kerja di tahun 2023 NKRI bersih korupsi. Ini Ya. juga yang mungkin masyarakat harus tahu keterlibatan publiknya. Ya. Silahkan. Kalau kita bicara tentang program KPK tahun 2023, itu kita tidak boleh melepaskan dari program besar KPK. Program besar KPK adalah kita susun di dalam roadmap pemberantasan korupsi Ya. di 2022 sampai dengan 2045. Nah, peta jalan pemberantasan korupsi ini kita lihat dari perkembangan tindak pidana korupsi itu sendiri. Ya. Ada 3 fase perkembangan tindak pidana korupsi. Yang pertama yang dikenal dengan istilah pre-modern corruption, di mana korupsi itu terjadi dengan sangat simpel, sederhana. Permainan suap menyuap, gratifikasi itu pre-modern corruption. Dia akan berkembang juga menjadi modern corruption. Ya. Korupsi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengemas kejahatan korupsi itu seolah-olah kelihatannya tidak dan bukan tidak korupsi. Padahal korupsinya ada dengan memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi yang mengemas seolah-olah tidak ada korupsi, tapi sesungguhnya ada korupsi. Nanti kita akan berhadapan dengan fase perkembangan korupsi yang disebut dengan postmodern corruption. Ini adalah bentuk korupsi yang dibuat menggunakan regulasi, aturan, ataupun kebijakan. Ya. Jadi korupsi dibuat, dikemas dengan regulasi, dan dikemas dengan kebijakan. Itu yang kita kenal dengan postmodern corruption. Ya. Tetapi KPK sudah mensiasati semua itu, sehingga program pemberantasan korupsi berdasarkan roadmap KPK tahun 2022 sampai dengan 2045. Angka di tahun 2045 menjadi penting karena saya kira rakyat Indonesia tentu sudah sangat mengikuti dan paham bahwa di 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka. Dan kita punya cita-cita ingin mewujudkan tujuan negara. Tapi satu syarat, Indonesia bisa menyampai tujuan negara itu, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar kelima dunia di bidang ekonomi kalau tidak ada korupsi. Itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.